Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya moderator dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu motivasi dalam belajar. Sebelum menjelaskan materi dari kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama yaitu saya sendiri, Puput Winarsih dengan NIM 2003381. Anggota kedua, Kuro Ayun Aunila dengan NIM 2003386. Anggota ketiga, Rahmi Aulia Hamsi Tanjung dengan NIM 2003388. Anggota keempat, Ramadi dengan NIM 2003389. Anggota terakhir yaitu Rana Khairunisa dengan NIM 2003390. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok 1 yaitu pertama, pengertian motivasi, yang kedua, fungsi motivasi, yang ketiga, jenis-jenis motivasi, yang keempat, teori-teori motivasi, dan yang kelima, upaya guru untuk meningkatkan motivasi belajar untuk siswa. Baik, untuk materi pertama, pengertian motivasi akan dijelaskan oleh Saudari Kuroh Ayun Aunilia. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang bermakna gerak. Istilah ini bermakna mendorong, mengarahkan tingkah laku manusia. Ames dan Ames tahun 1984 didefinisikan motivasi sebagai perspektif yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya. Sebagai contoh, seorang siswa yang percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas akan termotivasi untuk melakukan tugas tersebut. Motivasi belajar merupakan motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dengan keseluruhan penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar dalam mencapai satu tujuan. Selanjutnya, untuk materi kedua tentang fungsi motivasi akan dijelaskan oleh Saudari Rana Khairunisa. Fungsi motivasi. Menurut Nasution 1982 halaman 72, motivasi memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, hal tersebut sebagai penggerak motor yang melepas energi. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan. Hal tersebut dikarenakan memiliki tujuan yang ingin dicapai. 3. Menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan dan serasi guna mencapai tujuan. Dengan hal tersebut bisa menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya, untuk materi ketiga tentang jenis-jenis motivasi akan dijelaskan oleh Saudari Ramadi. Motivasi terbagi atas beberapa macam. Yang pertama terbagi melalui faktor pembangkit. Yang pertama dari faktor pembangkit ini, yang pertama itu motivasi intrinsik, yang mana motivasi ini berasal dari dalam diri seorang pelajar. Misalnya tumbuhnya niat belajar yang tinggi dari seorang siswa tersebut akibat dorongan dari dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar peserta didik, yang mana contohnya seorang anak rajin belajar akibat dapat dorongan dari orang tuanya, berupa ketika dia berhasil mendapatkan juara, dia mendapatkan senilai uang. Misalnya itu berdasarkan arahnya. Motivasi berdasarkan arahnya terbagi atas 5 macam. Yang pertama, motivasi tugas, yang mana motivasi ini terjadi karena adanya dorongan-dorongan yang terjadi di dalam tubuh, dalam diri peserta didik akibat acuan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua itu motivasi aspirasi. Motivasi ini tumbuh dan berkembang ketika seorang peserta didik memiliki semangat yang tinggi dan untuk belajar. Ketika motivasi persaingan, melalui persaingan yang sehat, maka peserta didik akan semakin giat dan gencar untuk belajar karena
Mereka percaya akan sebuah proses motivasi afiliasi. Motivasi ini melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya karena ingin diterima dan diakui oleh orang lain. Yang kelima itu motivasi penguatan, motivasi yang diarahkan oleh diri sendiri dan sangat berkesan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Materi selanjutnya tentang teori-teori motivasi akan dijelaskan oleh Saudari Rahmi Aulia Hamsi Tanjung. Teori-teori motivasi dalam belajar. Teori-teori motivasi dalam belajar terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, teori Abraham Maslow atau biasa disebut dengan teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yang mana tingkat itu adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologikal atau disebut dengan physiological needs. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau disebut dengan safety needs. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang atau disebut dengan love needs. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri atau esteem needs. Yang kelima, aktualisasi diri atau disebut dengan self-actualization. Yang kedua, teori McClelland atau disebut dengan teori kebutuhan berprestasi. Dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Yang ketiga, teori keadilan. Teori keadilan adalah teori yang melihat perbandingan seseorang dengan orang lain sebagai referensi berdasarkan input dan juga hasil atau kontribusi masing-masing karyawan, yang mana pendapat ini dinyatakan oleh Robbins pada tahun 2007. Yang keempat, teori X dan Y. Douglas McGregor mengemukakan pandangan nyata mengenal manusia. Pandangan pertama pada dasarnya negatif disebut teori X, dan yang kedua pada dasarnya positif disebut dengan teori Y. Yang kelima, teori dua faktor Herzberg. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Asumsi bahwa hubungan seorang individu dengan pekerjaan adalah mendasar dan bahwa sikap individu terhadap pekerjaan bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan. Baik, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang upaya guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Upaya guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pertama itu memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Yang kedua yaitu hadiah. Memberi hadiah kepada siswa dapat menjadi motivasi belajar yang kuat di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Upaya yang ketiga yaitu kompetisi. Persaingan baik yang individu atau kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat yaitu ego involvement. Ego involvement ini menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dan sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Upaya yang terakhir yaitu memberi ulangan. Memberi ulangan kepada siswa akan membuat siswa giat belajar. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 10, saya sebagai moderator dan anggota kelompok 10 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.